Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Anda dan semua masih dapat diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang kembali bersama saya di channel 3 Putra. Oke, teman-teman dan rekan-rekan yang saya banggakan dan dirahmati Allah, hari ini cuacanya di tempat saya hujan ya. Alhamdulillah sekarang udah ada hujan lagi setelah kemarin-kemarin begitu panas menyengat sampai-sampai sawah-sawah agak kering gitu ya. Tanah-tanah itu banyak debu gitu. Dan alhamdulillah ada berkah dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya hujan. Ini rahmat. Oke, teman-teman. Akan saya jelaskan tentang beberapa atau ada pertanyaannya seputaran beras pasti ya. Ini menyangkut masalah agen beras tanpa modal. Pertanyaannya katanya keuntungannya berapa gitu. Jadi kalau kita menjadi agen beras tanpa modal, kita bakalan mendapat keuntungan gitu kan ya. Yang kita carikan keuntungan. Jadi ya, berapa keuntungannya? Oke, saya jelaskan. Ini sih sebetulnya satu solusi saja gitu ya buat Anda, buat teman-teman yang ini sebetulnya usaha ini bisa dijadikan usaha sampingan juga ya gitu. Kita sambil kerja sambil menghasilkan tambahan gitu ya, penghasilan tambahan. Karena ya kita tidak harus punya modal, tidak harus mengeluarkan modal, tidak harus punya toko, tidak harus punya gudang, tidak perlu menyetok beras. Jadi kita cuma jadi reseller lah kalau bahasa sekarang kan. Kalau zaman dulu mah zaman saya pernah disebutnya calo, nyenteng. Kalau zaman saya dulu ya, dulu juga saya sebelum kayak gini saya pernah seperti itu gitu ya. Jadi saya bawa sampel pakai kantong lah, kantong gini nih. Nih saya contohin ya. Nih seperti ini, saya bawa sampel seperti ini gitu ya, sekantong. Lalu saya tawarin kadang ke toko-toko beras yang ada di pasar atau yang warung-warung sembako yang ada di warung grosiran atau yang ada di mana aja ya, pokoknya dimanapun orang berjualan beras. Nah, yang jadi pertanyaan keuntungan yang kita dapat itu berapa gitu. Jadi masalah kalau menjadi seorang agen itu tergantung kita gitu ya, tergantung cara kita menawarkan beras atau menawarkan suatu barang kepada konsumen. Jadi keuntungannya kita yang tentuin. Misalnya gini ya, misalnya ini banyak ya beras ya. Ini misalnya kalau dari saya misalnya ini kalau untuk harga penjual lagi ya, harga reseller gitu lah. Ini saya jual 300 ribu. Jadi kalau Anda atau datang ke saya mau istilahnya mau ngambil dulu buat dijual lagi, ini saya kasih harga 285, terus terang 285. Nah kemudian Anda bawa contoh segini, Anda tawarin ke warung-warung sembako, ke kios-kios di pasar, kios-kios di pedesaan atau dimanapun ada orang yang berjualan beras, Anda tawarin. Keuntungannya ya tergantung Anda menawarkan. Kalau misalnya ini 285 nya mau Anda jual 31, mau Anda jual berapapun gitu kan. Tapi ini cuma saran gitu ya, biasanya itu tergantung konsumen juga gitu.
Kalau ada konsumen yang beli itu misalnya masyarakat, jadi ya kita jual ini harga 31 lah gitu ya, atau 300 lah, jangan mahal-mahal. Untuk pemula jangan mahal-mahal, 300.000. Kalau konsumennya adalah pedagang lagi, warung sembako misalnya, kita jual 295. Kalau yang konsumen itu adalah toko beras lagi, ya paling 29. Jadi ya cara mengambil keuntungan jangan besar-besar. Biasanya kan kalau toko beras lagi gak mungkin beli satu bal, satu karung, ini gak mungkin. Paling sedikit 5 kintal. Jadi ya 5.000 juga alhamdulillah gitu kan. 5 kintal itu kan 20 bal ya. Jadi 5 kali 2 tuh, udah berapa? 100.000. Kalau kita ke warung sembako, ya kita cukup ambil keuntungan 10.000, karena biasanya warung sembako paling cuma ambil 4 bal, 4 karung. Tapi kalau warung sembako grosiran yang besar, kadang-kadang dia juga sama, suka ngambil 5 kintal juga gitu. Ya kalau ke perorangan ya itu kita ambil 15.000. Ya kita mungkin modal kita cuma motor ya. Pasti teman-teman punyalah motor. Masa zaman sekarang gak punya motor kan? Kalau motor harus ada gitu ya, mungkin modal kita motor. Dan yang terpenting dan paling utama adalah kalau menjadi seorang agen beras tanpa modal itu yang diutamakan kejujuran. Jadi kita harus buat kepercayaan kepada pemilik toko, pemilik beras gitu ya, pemilik beras yang kita jual. Karena ya sebetulnya kalau kita jujur, pemilik beras juga merasa diuntungkan gitu dengan kan Anda bertindak sebagai marketing juga gitu ya. Jadi macam-macam apa ya, macam-macam tipe lah gitu ya. Jadi merasa terbantu dengan kehadiran Anda. Ya keuntungannya seperti itu. Jadi kita ambil, kalau Anda jual ke perorangan atau ke masyarakat 15.000 per karung. Kalau ke toko ke warung sembako 10.000. Kalau ke toko beras lagi 5.000, karena toko beras biasanya belinya di atas 10 karung ke atas. Anda bisa kalikan. Kalau Anda bisa masuk misalnya warung 10 warung sehari kali 4 kali 10.000. Coba Anda bayangkan ya. Memang kalau berbicara mudah, tapi tidak ada salahnya bila Anda mencoba. Karena daripada Anda terus membayangkan sesuatu yang tak pernah ada, lebih baik Anda coba laksanakan gitu ya. Dengan niat yang baik, tekad yang kuat, semangat yang membara. Insya Allah apapun bakal lancar. Ya buat Anda yang berada di sekitaran tempat saya, Sukabumi dan sekitarnya, misalnya mau mencoba, silakan datang ke toko beras saya. Insya Allah saya akan coba berikan pengarahan, ataupun ya kalau perlu beras datang ke toko beras saya yang berada di Sukabumi Cisaat. Ya mungkin itu yang saya sampaikan teman-teman ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau memang ini bermanfaat untuk orang banyak, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa dukungannya agar channel ini dapat terus maju dan berkembang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.